ular kututup dulu dengan kaleng. Tapi kututup dengan kaleng bukan karena ada isinya dalam ini kaleng. Aku tutup dengan kaleng karena aku ada perjanjian dengan Nyi Blorong. Kalau mau memanggil dia harus di dalam kamar, tidak boleh dilihat orang. Bila ini benda aku bacakan doanya, aku bawa keluar numpang di kamar kecil WC umum di depan, bisa jadi kamu katakan kutukan dengan ular yang sudah kusiapkan. Supaya cara transparan, cara belak-belakan, cara keterbukaan, berubah wujud ini benda kudoakan di sini terjadi di hadapan mata kepala Anda. Izinkan kututup dengan kaleng sebentar pengganti kamarku, tapi pegang dulu biar lebih jelas. Kosong apa ada ular di dalamnya? Jangan nanti kamu katakan sulap, trik, ada rahasia, ada isinya enggak? Baik, orang mana aslinya? Hah? Palembang. Baik, kubuktikan sekarang. Mutar lagu Nagin. Ini tadi namanya lagu Nagin berasal dari India. Nagin istilah India itu menyebut ular. Jadi ini lagu ular. Karena dulu ada sejarah di India seorang pawang ular kalau dia mau panggil ular jelmaan meniup serulingnya berirama seperti tadi, ular jelmaan akan datang mengambil si pawang ular yang meniup seruling tersebut. Tapi yang kamu tonton film Nagin itu hanya bohong, tipuan kamera. Namun kamu jangan tidak percaya, suling Nagin di India dulu memang ada untuk memanggil ular yang ada di hutan meniup suling berirama seperti tadi. Dan legenda tentang White Snake Legend di Cina, Pai Suchen bisa berubah jadi ular kobra berwarna putih, itu yang betul ada. Dan legenda di Indonesia tentang Nyi Blorong, saya panggil dia dari pertapaannya, mengatakan bukan ikat pinggang
pinggang manusia karet. Betul ya Pak ya? Ikat pinggang ini bukan aku bawa ke belakang, aku taruh di sini, ku bacakan doanya di sini, berubah jadi ular insya Allah di sini. Kalau Anda pandang tidak masuk logika, masa ikat pinggang bisa berubah jadi ular? Inilah yang dinamakan orang ilmu. Ilmu itu permohonan kepada yang kuasa. Saya asli orang Banten, Jawa Barat. Kata orang di Banten ilmunya hebat. Ilmu tidak ada yang hebat. Karena ilmu itu hanya permintaan, permohonan, doa kepada yang kuasa. Yang hebat cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan itu doa. Tapi di Banten setiap bulan Maulid dikunjungi manusia ingin cari berkah di sana. Sesungguhnya bukan ilmunya yang hebat, keyakinan kami yang hebat kalau pelajari ilmu. Maka walau dunia sudah modern, setiap bulan Maulid banyak orang berkunjung ke Banten ingin cari syariat di sana. Ini contoh Bapak lihat, kubuktikan ilmu Banten. Semua tetap insya Allah kalau ada izin Allah. Tapi mudah-mudahan ud'uni astajib lakum, janjinya kepada hambanya. Bermohon dan berdoalah engkau kepada aku, hai hambaku, niscaya akan kukabulkan sesuai dengan doa dan permintaanmu, katanya. Dibuktikan kepada saya ini sore. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kapi, bismillahi mampi, bismillahi maapi, kapil kapi, ismul kapi. Dum nama bumi, duhum nama langit, tanah dalam pun menjadi nama kuntum bihi ana izin huribmu tidak mati, kata Allah nyiblorong karena engkau pernah pelajari ilmu sesat. Sengaja engkau kuundang dari pertapaanmu pesisir laut Cina Selatan, ingin kubuatkan butalin wujudmu di hadapan mata kepala orang Palembang, agar orang Palembang percaya legenda tentang engkau nyiblorong memang ada dan bisa nyata. Kupanggil engkau datang, kusuruh pulang engkau pulang. Kedatanganmu mohon nyurup garga sukma, masuklah engkau dalam kaleng saya. Titipkan sifat dan wujudmu kepada benda mati berupa ikat pinggang dalam itu kaleng untuk menyatakan saya punya permohonan permintaan. Menjadikan itu benda mati berupa ikat pinggang menjadi sesosok makhluk yang bernyawa, seperti wujud asli Nyi Blorong berupa ular berbisa, namun nurut dan tunduk dengan segala apa kataku, karena aku tahu asal usulmu. Sajidul mola engkau nyata, saucap mintalah engkau jadi. Asupkan keraga manusia biasa, datangkan satu barang gaib menjelma dalam kaleng saya. Hilangkan jiwa raga manusia biasa, minta datangkan satu pandangan batin namun nyata. Tembus dengan kekuatan sepidi angin, asup 4 penjuru angin, hadir satu ekor ular jelmaan titisan daripada Nyi Blorong. Izinkan ia kubuka dan kuperlihatkan, nurut dengan segala pakataku, berkat hodam ini pusaka. Sang Kamajaya, sang Kamarupa, rupa dirasa, rupa dicipta. Kalau yang benar pusaka cincin platina ajan Sulaiman Akbar, kejayaan Malingping, Pandeglang, ujung kulon Banten Selatan Jawa Barat ini ada kesaktian. Tunjukkan ya Allah kesaktian ini pusaka kepadaku, sebagaimana manusia yang telah engkau berikan kesaktian. Tunjukkan kemukjizatan ini pusaka kepadaku ya Allah, sebagaimana Nabi Musa yang telah engkau berikan kemukjizatan merubah tongkatnya jadi binatang ular. Kabulkan ya Allah saya punya doa berkat hodam ini pusaka, sebagaimana manusia-manusia yang telah engkau kabulkan dia punya doa. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau memang betul engkau sudah menjelma, hadir nyurup berkah sukman tipan sifat dan wujudmu kepada benda dalam itu kaleng, izinkan kubuka dan kuperlihatkan, agar yang nonton percaya Nyi Blorong itu memang ada dan bisa nyata. Hak tokal mustajab, mustajab. Saya buka sekarang. Tidak usah lama-lama. Tidak ada suara lagi. Rasanya pun sudah lain. Nah, ulo nih ya. Ular apa ikat pinggang? Mungkin yang nonton belum percaya. Mengatakan ini bukan ular jelmaan. Saya keluarkan dulu. Lalu saya robah nanti jadi ikat pinggang lagi di tangan yang nonton. Ku bacakan doanya di tanganmu, mengepul jadi asap, robah jadi ikat pinggang di tangan kamu. Mau lihat nggak? Yang punya ikat pinggang adek saya tanya, mau dirobah lagi nggak ini? Jadi ikat pinggang? Mau?
Baik, saya robah. Ular nih kan? Ya asli ular nian. Dawa aja ular. Mengatakan ini bukan ular, manusia karet, Pak Ardi. Ular nih kan? Bahkan kalau kamu tidak percaya mengatakan ini bukan ular jelmaan, ada nggak yang nonton punya rokok 1 batang boleh ku minta? Biar ular ini kusuruh merokok dulu sebelum aku robah menjadi ikat pinggang lagi. Ada nggak yang punya rokok 1 batang boleh aku minta? Nah, tolong minta rokoknya, Pak. 1 batang. Mau lihat ular merokok nggak? Tolong jawab. Orang Palembang pernah lihat ular merokok belum? Iya Pak, ya. Belum. Mau lihat? Coba tepuk tangan dulu yang rame biar nggak terlalu tegang. Dihidupkan dulu, Mas. Minta tolong banyak ya. Punya siapa korek api ini tadi? Terima kasih banyak, Bang ya. Alhamdulillah. Saya suruh merokok dulu ikat pinggangnya. Mau lihat ikat pinggang jalan berdiri merokok? Mau lihat? Berdiri di luar garis. Lihat, aku suruh berdiri merokok seperti manusia ular ini. Baru kurobah jadi ikat pinggang di tanganmu. Pegang sama yang nonton, ku bacakan doanya, mengepul jadi asap, berubah jadi ikat pinggang di tangan kamu. Tidak merokok ular ini, rame-rame bubar. Teriakin saya bohong. Namaku Singo Anom. Yang nonton pernah beli majalah misteri, baca nama Singo Anom, saya orangnya. Dilahirkan di ujung kulon Kabupaten Lebak, Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Kapan-kapan kamu ke Banten mampir tempat saya. Sebelum Karangbolong, kalau kamu ke arah ujung kulon Banten Selatan, Anda akan melewati kampung saya. Namanya Kampung Malingping. Itu kampung saya. Kampung Malingping. Arti Malingping itu maling paha. Aneh nama kampung saya, Kampung Maling Paha. Karena zaman dulu pernah terjadi, ada orang maling pisang 1 tandan di kampung saya, dibawanya pulang ke kampung dia, sampai di rumah dia, pisang curian dari kampung saya berubah jadi paha manusia. Itulah asal-usulnya kampung saya beri nama Kampung Malingping. Maka tidak berani orang maling di kampung saya sampai sekarang. Jangankan berani maling pipi orang, di kampung saya ambil buah pepaya orang, kupas kulit makan isinya, pepaya bulat dalam perut. Maka kalau yang nonton mengatakan punya rumah sering kecurian, masuk kamu ke dalam. Saya kasih pusaka saya, terus pintu rumahmu semua kamu tinggalkan. Namun sebelum kamu taruh, baca doanya. Bismillah alam taruh kai papa ala roh. Cukup dirop tangan roh buka. Ayat ababil atau ayat alpil. Insya Allah saya bukan sombong. Berani maling masuk, maling masuk nggak bisa keluar. Orang kampung saya kalau mau jual buah-buahan itu nggak perlu ditunggu. Digantung di pinggir jalan, dikasih harga, orang lewat naksir ambil itu buah, harganya 10.000, ambil 2 butir, ditinggalkan duit 20.000 ke dalam ember wadah duit yang kami siapkan. Kalau diambil saja, bawa pulang dimakan, balik lagi pasti besok-besok. Berdiri di luar garis, tolong. Mohon di hadapan mata kepala yang nonton, terlebih dahulu kusiapkan air yang putih 1 gelas, anggap sebagai sesaji. Kau minum dulu ini air, laksana manusia yang minum saat dahaga. Saya suruh minum dulu ya. Betul minum nggak? Betul minum ya? Berarti ular betulan ya. Sudah saya suruh minum, lihat saya suruh merokok. Oh, mungkin itu hanya penglihatan yang ular. Seperti tadi ada yang mengatakan demikian, mata kita disulap, mata kita dibalik. Coba dipegang dulu Pak, ini ular apa ikat pinggang kira-kira? Asli ya? Betul? Nggak apa-apa dipegang. Takut sama ular. Saya bukan sombong kecil kalau kamu cuma takut sama ular. Orang mana Pak? Sering masuk hutan, takut sama ular. Betul? Maju sini, maju. Sini. Saya kasih pusaka, saya nggak ku minta duit. Duduk. Kalau Bapak pegang pusaka saya, ular yang takut sama kamu, anjing pun tidak mau gonggong kamu. Tes nanti malam. Lewat depan rumah orang yang punya anjing galak, itu anjing nggak mau gonggong Bapak. Tapi saya titipkan sama Bapak, ku minta bawa untuk kebaikan, untuk nolong orang. Kalau ada besok lusa keluargamu digigit ular karena jengking lipan anjing gila, tersengat sama tawon, terpantak sama ikan, tolong dengan ini pusaka, jangankan mati bengkak saja tidak. Ini dari Al-Quran kelihatan rajahannya. Kubuktikan langsung, mau? Nah, kubuktikan di sini. Bukan cuman cerita. Minggir sedikit nggak apa-apa.
Ganas nggak? Terus, up. Ganas. Betul. Tangkap. Nah. Nggak mau gigit. Kalungkan ke leher bapak. Bisa. Masuk ke bajunya. Kenapa? Geli. Minta cium, dicium sama ular ini. Saya suruh gigit, nggak mau dia gigit. Gigit, gigit. Kalau nggak pegang, langsung digigit. Oh nggak percaya, taruh di bawah. Taruh. Nah. Saya gigitkan, nggak mau, saya cuma ngomong. Gigit. Bisa ular itu Pak yang kayak air tanah Langsung biru. Jangan coba-coba, betul. Darah. Darah. Ini kalau tidak kutawar sebanyak utang bapak ini, kujamin nanti sore lunas semuanya. Nggak ditagih orang lagi besok. Mati, jangan coba. Nggak apa-apa. Celaka kamu, aku siap ikut celaka, Pak. Bengkak, tuntut saya. Cara menolongnya gampang. Maka kalau kadang-kadang bulan Maulid orang dari Palembang pergi ke Banten mau ambil ini, niatnya hanya untuk pelaris dagang, habis ongkos jutaan. Mau ambil ini pusaka pergi ke Banten. Ini kukasihkan sama kamu ya. Usaha bapak dagang, yang lain laris bapak nggak laris, taruh di kotak duitmu. Saya bukan sombong, insya Allah yang lain banyak saingan dagang, bapak yang paling laris. Ambil satu. Nah, buka tolong akuanya. Ya, buka. Caranya gampang. Saya tanya dulu tapi sama bapak, gemetar badannya, detak jantungmu semakin kencang, betul? Nih lihat semakin lama semakin biru. Nggak apa-apa. 60 menit bisa ular itu Pak. Kalau terlambat tawar bisanya, baru berhenti detak jantung. Ambil satu. Rendam. Akan untuk nolong orang ya. Bahkan ini bisa menyembuhkan penyakit. Bapak mau tes nanti boleh di rumah. Keluarga bapak ada yang sakit giginya, taruh dengan bawang putih di tangan orang yang sakit gigi, diikat 15 menit hilang sakit gigi orang. Pakai itu nolong orang ya. Kalau menolong orang gigit matang berbisa, rendam dengan air, kasih minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup baca basmalah, minum airnya, minum sekarang. Nah, cukup. Tolong disiram Pak. Ambil yang mana aja terserah. Kemana pergi bawa pakai kantongi, makan di warung, minum di warung, gelas pegang pecah, piring pegang retak, jangan makan ada racun ya Pak ya. Tangan kiri pakai tangan kanan, karena di sini ada rajahannya. Kalau bapak pakai tangan kiri dari berak cebok kena tai dosa, betul Pak? Betul ya? Ada Al-Quran, ada asma-asma Allahnya. Betul ya? Ini sudah diisi dengan doanya oleh 41 kiai, doanya Nabi Yusuf untuk pengasih. Saya bukan sombong. Kalau anak cucung bapak mau cari kerja, lamar sini tolak, lamar itu ditolak, suruh pergi cari kerja bawa pusaka saya. Kalau dia minta tolong dengan orang, insya Allah orang cepat nolongnya. Kasih sama dia. Tapi baik-baik orang percaya jujur-jujur Pak ya. Bahkan kalau cincin itu tangan kananmu bisa jadi senjata tangan kananmu. Umpama besok lusa bapak kepepet jalan tempat sepi mau ditodong orang, cincin di tangan kanan, baca Bismillah, hak, tunjuk dada orang kau. Bismillah hak, mau lihat bukti nggak? Coba duduk di sini. Bisa jadi senjata tangan kananmu. Jangan bawa pisau lagi, tapi ya. Nih kita buktikan aja di sini. Ini apa namanya kalau bahasa orang Palembang? Ada korek apinya nggak kira-kira di kertas koran ini? Ada nggak korek apinya? Betul, nggak ada. Coba bapak baca Bismillah dalam hati, tahan napas, lalu hak. Pukulkan yang kuat tangan bapak di kertas koran ini. Tapi bismillahnya jangan bapak ucap, haknya jangan bapak ucap. Pukul kertas koran ini yang kuat. Tes. Kumpulkan Pak. Biar bapak bisa melihat apa yang akan terjadi. Asap biasanya ada apinya. Betul. Jangan heran, ini belum hebat. Kalau bapak mau lihat yang lebih hebat nanti, bapak pulang ke rumah, bapak tes.
istri bapak mau ngidupin kompor nggak ada korek, baca bismillah, hak pukul kompornya, kujamin meledak kompornya. Tajamnya doa harus tajamnya pedang. Nih lihat, kubuktikan. Kalau kamu tidak percaya, aku suruh merokok yang terakhir. Berdiri deh. Oh, bagaimana anak muda kalau kami yang nonton mau minta pusaka kamu? Kalau ini pusaka ku bagikan untuk syariat dalam hidupmu, untuk dagang tani, jaga rumah, nolong orang. Ada yang mau minta nggak kira-kira kalau ku bagikan? Ada yang mau minta nggak? Mau minta, acungkan tangan di luar garis saja. Saya bagikan satu keliling. Ilmu harus